Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan pada diri kita untuk bisa mengerjakan tuntunan-tuntunan dalam syariat dengan cara yang benar dan dengan cara juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286. Ini adalah ayat pokok ya, ayat yang dasar sekali untuk memberikan pengertian kepada kita tentang bagaimana cara menjalani kehidupan dan ujian-ujian yang Allah titipkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ya satu ujian, ya satu misalnya persoalan dalam kehidupan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perhatikan cara membacanya. Beda ketika Anda membaca dengan terjemah biasa dan memahami dalam tafsir. Mesti hati-hati. Jangan menyimpulkan satu pemaknaan atau bahkan hukum hanya dengan membaca terjemah. Karena terjemah itu hanya menampilkan keumuman ya dari makna. Sama kalau Anda Google Translate Anda masukkan, kan kata-katanya umum saja. Sesuai dengan diksinya, kalimatnya itu yang muncul. Tafsir itu menjelaskan kedalaman makna. Jadi kalau kita mau ngaji isi Al-Quran, memahami isinya, jangan bergantung kemudian sepenuhnya kepada terjemah langsung disimpulkan. Tidak. Terjemah membantu kita keumuman makna. Ya, kalau Anda baca terjemah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, akan berhenti di kalimat Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Ya kan? Ya, Anda melihatnya sebagai beban, padahal sebetulnya itu bukan beban. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kallafa yukallifu itu dari taklif. Ya, apa itu taklif? Kalau kita lihat dari diksi biasa, itu lihatnya seperti beban, mukallaf orang dibebani. Ya, padahal asal katanya taklif itu, teman-teman sekalian, adalah sesuatu hal yang diberikan untuk meningkatkan satu kualitas, menghadirkan sebuah kekuatan baru. Ya, jadi kalau misalnya Anda mengangkat beban, ya kan ada angkat beban itu ya, barbel atau sejenisnya. Itu kan filosofinya ketika Anda angkat itu, naik, turun, naik, turun. Bukankah itu menambah kekuatan otot? Ya kan? Itu asalnya demikian. Jadi bukan, kalau cuman jadi beban ngapain diangkat-angkat gitu kan? Ya, jadi tidak rasional juga. Ngapain orang angkat-angkat beban tiap pagi, ada yang kemudian dikompetisikan. Ya, jadi tidak masuk akal. Tapi di situ kan ada dampak yang bisa dilihat. Ternyata dari angkat beban itu ya ada penguatan kepada tubuh, kepada otot, ya, kemudian juga menstimulus kesehatan dan sebagainya. Nah, itu ketika Allah memberikan ya satu misalnya jalan kehidupan tertentu, tantangan hidup lah yang saya istilahkan itu sebetulnya bukan ditujukan untuk membebani kita, ya, bukan untuk membebani pikiran, apalagi ke tubuh, ya, dan sebagainya, bukan. Tapi itu latihan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab ketika kita menghadapi satu persoalan, kemudian dalam persoalan itu tuntas kita kerjakan, nanti ada turunan lain yang terstimulus. Bukankah pada saat itu ada stimulus terhadap otak kita mencerna, pikiran kita mengatasi sesuatu, ilmu kita diterapkan. Nah, itu yang dimaksudkan. Dan menariknya, tidak mungkin ujian itu diberikan kecuali ya diberikan oleh Allah sesuai kadar-kadar yang kita miliki. Jadi batas kemampuannya di mana, batas pikirannya di mana, level itu yang diberikan, itu indahnya. Jadi sesuai dengan batas apa yang kita telah dapati, Allah titipkan, di situ kemudian diberikan oleh Allah. Ya, untuk apa? Untuk bisa mempraktekkan apa yang telah kita raih, baik itu pengetahuan kalau sifatnya ilmu, atau nilai rasa kalau sifatnya pendidikan rohani, sabar yang telah Anda kita dapati itu di level mana. Kalau Anda ingin tahu di level mana, lihat ujian yang tengah kita hadapi. Apakah dengan anak-anak, atau dengan pasangan hidup, atau orang-orang sekitaran kita. Ya, kalau kita kemudian mendapati tiba-tiba pasangan hidup, taruhlah misalnya ada yang cemberut, ada yang marah dan sebagainya. Nah, di level Anda merespon seperti itu, level itulah kesabaran yang sedang Anda miliki. Dan mungkin di sisi itu Anda akan belajar lagi untuk mengeksplor, meningkatkan lagi dan seterusnya. Sehingga terciptalah kemudian keseimbangan dalam diri kita sampai semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, puncaknya nanti ada pada keparipurnaan dalam kehidupan. Nanti ada di buku saya Manusia Paripurna. Insya Allah kita akan bedah itu. Ya, nah, itu cara memahaminya. Kalau ini sudah kita paham bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup apapun itu, maka kita akan mengerti ya porsi dari turunan-turunannya, termasuk ketika mengamalkan itu semua. Nah, sekarang babnya kita tarik sesuai dengan pertanyaan Anda tadi kepada pengetahuan.
Allah telah berikan pengetahuan misalnya kepada kita, entah itu dari pelajaran, alhamdulillah kita dapatkan dari mira ini ataupun yang lainnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelum kita masuk kepada bab untuk mengamalkan, kan ilmu itu bersanding dengan amal, selalu begitu. Karena itu secara lafaz pun, secara lafaz itu semua turunan katanya itu dari huruf yang sama. Ya, kalau di bahasa Arab itu nanti ada babnya istiqaqul lafzi gitu kan, istiqaq. Ya, pengambilan satu kata. Itu kan ilmu itu dari ain, lam, mim. Ya. Dikata alima ya'lamu ilman, gitu kan? Ini ain, lam, mim. Ini terkait dengan ilmu yang bersumber dari informasi-informasi, jadi dari data, kemudian naik jadi informasi, dicerna oleh akal, diikat, disampaikan ke jiwa jadi ilmu. Ini alima. Kalau ini kita ingin uji kualitasnya baik, ingin tahu sejauh mana kita bisa menyerap, dapatnya sebanyak apa, gitu kan, maksimal atau tidak, maka nanti ada mekanismenya untuk mengecek ini. Lewat apa? Ya, ini lamnya dipindahkan ke akhir. Ya, qalbul makani, pertukaran tempat di huruf. Ini ada ilmunya. Di jurusan bahasa Arab ini dipelajari, ya. Ini dipelajari. Nanti mimnya pindah ke tengah, lamnya ke akhir. Ainnya tetap ain, mim, lam. Tuh. Tuh kan? Jadi amila ya'malu, ini amal. Amila ya'malu amalan. Nih, jadi kalau kita ingin mengecek sejauh mana ilmu kita itu didapati, baik dari kuantitasnya, kualitasnya, maka cek lewat amal. Ya, cek lewat amal. Karena itu dalam Al-Quran, kita diajari, dalam Islam bahkan sepenuhnya. Ini dua hal ini selalu bersinergi. Nggak bisa dipisahkan, terkait berkelindan. Selalu didorong kita untuk beramal, beramal, beramal. Bahkan amal pun itu harus dikonfirmasi lewat ilmu supaya benar amalannya. Ya, itu di Quran surah ke-17 ayat 36. Itu jelas sekali. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda bekerja mengikuti sesuatu, ini beramal, beraktivitas, kecuali Anda telah memastikan dulu dasar ilmunya ini. Karena sungguh semua sumber nih penerimaan data yang mensupport kepada pengetahuan itu suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Ya, pendengaran, penglihatan itu kan support awal dari data. Melihat ada data masuk diikat akal, ditembuskan jadi pengetahuan untuk merespon kegiatan-kegiatan kemudian. Didengar. Ini sekarang kan Anda melihat dan mendengar dan mencerna lewat fuad, kan? Fuad, kemampuan untuk mencerna sesuatu di bagian kolbu kita. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan semua tindakan insan beriman itu semua terukur. Jadi, kalau dalam bahasa singkatnya, jangan sampai ada insan beriman, orang Islam, semua tindakannya nggak terukur. Jadi, kalau kita benar beragama itu, semuanya terukur tuh semua tindakan kita. Ya, tidak ada yang tidak tepat, tidak ada pembicaraan yang tidak terukur, semua terplanning dengan baik. Ini gambarannya. Nah, untuk masuk ke tahap amal ini, nanti babnya antara ilmu dengan amal, ini nanti ada penengah. Itu yang disebut dengan tafakuh itu. Tafakuh. Nah, apa yang Anda tanyakan tadi, nanti ada di babnya Quran surah ke-9 ayat 122. Saya penting jelaskan ini dengan detail dulu ya. Mudah bagi saya, insya Allah bisa menyampaikan dengan singkat. Begini selesai. Tapi kalau kita kehilangan bab ini, nanti juga ada orang-orang yang saking bersemangatnya setiap dapat sampaikan, tapi tidak tahu seni atau cara menyampaikannya. Ini jadi persoalan juga. Ya. Nah, di antara alima, ilmun dengan amila, amal, itu ada bab fikih, tafaqquh. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Baru setelah itu waliyunziru qaumahum. Baru setelah ini apa yang tadi Anda sampaikan, dakwah liyunziru qaumahum indar. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sebelum masuk ke situ, ke sini dulu. Ya, saya tuliskan dalam bahasa Arabnya tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquhan, tafaqquh. Dasarnya dari kata fiqih. Gini. Masuk ta di depannya, masuk tasydid ya di huruf sebelum akhirnya. Ini fikih ini, faqaha, fa, qaf dan ha, ini menunjukkan makna pemahaman atau sesuatu yang dimengerti, paham. Ya, paham. Mengerti. Kalau kita tambahkan tak di depannya,
Maka ta ini di antara sekian maknanya, nanti banyak di ilmu sharaf itu nanti ketika ada derivasi, perubahan-perubahan kata, ya, atau bahkan nanti ke kalimat, maka perubahan ini nanti melahirkan sebuah makna baru. Ya, nanti babnya berbunyi begini kaidahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu huruf dalam bangunan kalimat itu akan berpengaruh pada perluasan makna. Nah, di antara makna ta ini itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Sedangkan tasydid, kalau kita belajar pendekatan bahasa biasa, ini menunjuk pada dua huruf yang disatukan. Qaf, satu mati, yang kedua hidup. Ya, jadi tafaq, ini mati, ini hidup. Yang keduanya. Ya, kalau kata kerjanya pakai fathah, kalau kata bendanya menggunakan dhammah. Tapi kalau kita belajar tentang pemaknaan, ya, falsafah di kebahasaan, fiqhul lughah, ya, nanti kita akan masuk ternyata di antara makna tasydid ini menunjukkan sesuatu yang tidak mudah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, sesuatu yang tidak mudah, karena itu dia butuh motivasi 2 kali lipat, double itu kan sesuatu yang lebih daripada satu, 2 double gabungkan, butuh 2 kali lipat motivasi lebih. Nanti babnya ini ada di bahasa, ya, pendalaman di bahasa. Karena alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya mendalami di bidang bahasa Arab ini. Jadi ini kita pelajari nih makna-makna ini. Nah, kalau kita tarik ini untuk memaknai, mengerti makna dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka proses pembelajaran ini, kalau kita ingin teruskan kepada proses pengamalan, apalagi mengajak orang lain, ini dia nih. Nih, babnya kan di akhir ayat 122 ini, waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apalagi ingin mengajak nih. Ada bab dakwah di sini, ya. Maka pastikan dulu kata Al-Qur'an tuh, ini, bahwa apa yang dipelajari itu dimengerti. Karena itu proses belajarnya mesti serius. Ya, saya sering sampaikan kepada Anda dalam setiap kesempatan itu serius, ya. Jangan sampai sayanya duduk berdiri, andanya rebahan, gitu kan, dan sebagainya. Ya, jadi betul-betul, apalagi dalam bab-bab yang penting. Ya, dan keberkahan ini saya berbagi, ya, dengan teman-teman seperti guru saya pernah ajarkan. Ya, ingat baik-baik. Kalau sedang belajar hal terkait dengan Quran dan hadis, dua itu ya yang paling pokok itu. Maka hadirkan keseriusan tingkat tinggi. Kalau perlu kenakan pakaian yang baik, gitu kan. Itu untuk takrim terhadap Al-Quran, firman Allah, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama kita itu kalau sudah ngaji Al-Quran, ngaji hadis, dari penampilan sudah beda. Dan itu mempercepat datangnya pengetahuan. Ya, selain tentunya keikhlasan yang sudah kita hadirkan dari awal. Ini gambarannya. Harus sungguh-sungguh serius. Ya, untuk apa? Untuk memahami setiap apa yang dipelajari. Jangan sampai nanti kitanya keliru memahami, disampaikan pada orang. Ya, sudah tersesat paham dan berpeluang menyesatkan. Ya, ini dhalun mudhil, ini yang paling berbahaya. Ya, karena itu apa yang kemudian kita tempuh di sistem belajar kita ini, maka kita cross check dengan pertanyaan. Ya, karena itu kan dikasih pintu dulu nih, masuk dulu coba ke pintu itu untuk mengetes, mengevaluasi. Nggak usah takut. Karena apa yang dikerjakan itu mengonfirmasi apa yang didapatkan. Ya, saya juga harus hati-hati. Jangan sampai salah menyimpulkan. Ya, dan saya memasang targetnya 100% supaya 100% mengerti. Ya, Ustadz toleransi dong, 90 bisa lulus, gitu kan. Bahaya, 10% itu bab akidah bahaya. 10% salah nyampaikan pada orang, itu bisa tersesat akidah, itu resikonya tinggi. Ya, karena itu kita pasang targetnya tinggi, 100% jawab soal. Sampai benar. Ya, itu kan alhamdulillah tuh. Itu kan masih pilihan ganda, ya kan? Ya, bukan ganda campuran atau ganda yang lain. Itu memang Anda pilih salah satu di antara itu semua, ya. Pilih salah satu untuk memudahkan, karena sistemnya membantu untuk kemudahan. Karena itu, lewati itu semua, itu untuk mengonfirmasi ini. Kemudian hadirkan motivasi. Ya, motivasi terbaik itu banyak hal. Ya, bisa, kalau saya sering menghadirkannya untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua. Tuh ayah saya yang telah meninggalkan, ibu, kan, yang bagaimana kita sulit untuk membalas jasa dan sebagainya. Jadi kita berusaha maksimal supaya ada pahala mengalir untuk orang tua, kan? Allah memberikan ridha dan sebagainya. Itu hadirkan motivasi terbaik. Nah, motivasi ini yang membuat kita semangat untuk belajar. Ya, minimal kalau orang tua untuk anaknya, kan? Untuk anak-anak, supaya nanti anak lebih baik daripada kita, kan? Hafalan Qur'annya, hadisnya, pemahamannya, karena boleh jadi kita tinggalkan dalam kondisi tertentu, mereka sudah matang. Ini, hadirkan ini semua.
Nah, kalau sudah kita memahami, mengerti, dikonfirmasi benar, jangan malu untuk bertanya ya. Hati-hati. Ya, jangan malu untuk bertanya. Konfirmasikan supaya paham. Satu-satu uraikan. Saya dulu kalau belajar tuh turunkan satu-satu. Wah, saya tidak malu untuk bertanya, ngejar terus misalnya ya, kepada orang paham. Ini kalau ini bagaimana? Ya, kalau saya berpisah di kelas tuh, di kampus, awal-awal saya datang itu, ya itu saya datangi teman-teman, kakak kelas, kadang-kadang yang teman juga, yang dia dari asli Arab misalnya, atau lisannya bertutur Arab. Ini maksudnya orang Arab ini apa memahami ini? Ya, sampai kita pastikan satu-satu tuh. Setelah pemahaman benar, setelah mengerti, baru pindah babnya. Untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita nggak dituntut untuk menyampaikan melebihi batas kemampuan. Gitu ya? Dan ini kemudian menjadikan kita termotivasi untuk mengamalkan. Jadi pengamalan dari ilmu itu tujuannya, awas hati-hati, untuk mematangkan dari apa yang telah kemudian kita dapati. Menjaga, terus dijaga, supaya ilmu itu terjaga dalam diri kita. Kalau terjaga dalam diri kita, membantu kita untuk beramal, manfaatnya ke kita juga. Itu tujuan syariat, menjadikan kita kemudian men-share kembali, mendakwahkan, dengan kemudian meneruskan kepada orang lain. Itu feedbacknya kembali kepada diri sendiri. Minimal membantu kekuatan pengetahuan dalam diri kita. Kemudian dengan adanya itu terus amal dikerjakan dengan benar, dan saat yang bersamaan pahala terus menyebar, 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 menyebar. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan itu semua? Maka diatur kembali di Quran surah ke-16 ayat 125, An-Nahl ayat 125. Jadi awas ya, ini penting sekali nih, babnya penting sekali ya. Jadi kalau sudah didapatkan, jangan melebihi apa yang kemudian porsinya sudah kita dapati. Jangan melampaui itu. Apalagi menilai sesuatu di luar batas kemampuan yang telah kita misalnya atau belum kita dapati, itu bahaya ya. Jadi apa yang kita dapatkan, belajar fikih salat, paham, mengerti, itu yang kita share kepada orang lain ya, untuk dengan niat tadi ya. Niat pertama Allah meridai, untuk menguatkan pemahaman kita. Kadang-kadang nambah pengetahuan juga, kita bisa diskusi dan sebagainya. Kalau tujuannya benar, lihat ya, mencari kebenaran bukan pembenaran. Lalu pahala bisa bertambah di situ. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nih, yang pertama tuh ini, hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ya, al mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Al mujadalah bil ihsan. Masya Allah. 3 ini caranya. Pertama, hikmah. Sebelum mau'izah hasanah. Ternyata bukan ceramah dulu. Bukan tausiah dulu itu. Ya, tapi pakai hikmah dulu. Apa itu hikmah? Hikmah itu setidaknya ada 2 batasan maknanya. 1, al-isabatu fil aqwal wal af'al. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Kalau diturunkan ke ilmu, ini babnya, bab tentang praktek keilmuannya. Jadi kalau kita mau ngajak orang lain, kita praktekkan dulu. Sehingga apa yang kita katakan kepada orang, itu kan orang akan lihat kita kerjakan nggak. Ya, makanya ketika ngajak teman-teman sekalian, itu masih pakai khair, tapi ketika memerintahkan pakai ma'ruf. Ya, awas tuh, beda tuh. Ya, wal takum minkum ummatun ya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'un ya itu pakai khair, tapi ketika ya'mur itu pakai ma'ruf. Ya, ini berbeda 2 hal itu. Intinya apa? Intinya mengarah ke sini. Harus ada konsistensi ya antara perkataan dan perbuatan. Kita ingin nyampaikan kepada orang lain, orang akan menilai. Yang pertama dilihat bukan perkataan, ini perbuatan kita. Ya. Ustadz-ustadz itu bagaimana ceramahnya bisa didengar dengan baik ketika orang melihat bagaimana perbuatannya, bukan sekedar keindahan kata-katanya. Yang berbahaya ketika kata-katanya bagus, tapi ternyata perbuatan kesehariannya terekspos tidak baik, itu akan ditinggalkan dan jadi cemoohan. Ya, jadi bangun dulu konsistensi sebelum ngajak orang, bangun konsistensi amalan kita dulu, jangan buru-buru. Ya,
Nggak ada tuntutan langsung begitu dapat, langsung misalnya amalkan, langsung share ini itu. Ya dalam konteks kita ingin mengajak atau mengajari orang, tidak langsung ke situ. Konsisten dulu, kerjakan dulu. Ya, perbaiki diri kita sampai merasakan kenikmatan dengan beramal itu. Ya, kemudian ilmu juga sudah baik, sudah cukup. Nah, dari situ kemudian apa? Wa wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi makanihi. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini bab yang paling penting. Ya. Ada kesesuaian antara subjek dengan objek. Pertama, lihat diri kita sepenuhnya. Jangan memaksakan di luar apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, apa yang Allah titipkan kepada kita, ternyata kemampuannya kemampuan share dalam menulis. Cukupkan dalam tulisan, share dalam bikin status, ya kan? Bikin tulisan-tulisan yang bagus. Arahkan di situ, sesuai apa yang Allah titipkan pada kita. Saat yang bersamaan kita belajar. Ya, belajar tentang retorika kalau ingin kita masuk ke dalam babnya. Ya, belajar tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan terukur, dengan baik. Kalau di bahasa Arab itu ada balaghah, memilih kata-kata yang baik, ilmu ma'ani, menyampaikan dengan jelas, ilmu bayan, menyampaikan sesuatu dengan terukur dan indah, sehingga kalau menyampaikan orang tidak merasa diajari. Itu kan, memerintahkan tidak merasa diperintah. Itu nanti ada babnya badi', hiasan-hiasannya. Nah ini, nah lihat pada diri kita dulu, terus lihat objeknya siapa. Ya, pada anak-anak misalnya kan, nah, anak-anak di rumah kan, kalau ingin diperintahkan, disampaikan dan sebagainya, lihat mereka pertumbuhannya, belajar lagi di Quran. Jadi objek itu dipelajari juga, jangan salah, di Quran ada. Mempelajari tentang objek dakwah ada. Kenapa di dalam Al-Quran anak-anak yang baru awal pertumbuhan, fase tumbang, tumbuh berkembang, itu kalimatnya bunai, bunai, bunai. Mendahulukan sayang. Jadi ilmu yang kita dapatkan pun ketika akan disampaikan, itu didahulukan dengan kasih sayang dulu. Ya, dengan sifat sayang, dengan perhatian, dan ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan dulu. Pendekatan kepada mereka, bagaimana menggendong, ngajak main sama-sama bareng-bareng, baru ini bisa masuk. Ya, ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. Berbeda dengan pasangan, ya antara suami istri misalnya, itu ya kadang-kadang kan tidak mudah untuk menyampaikan. Tapi kalau ini masanya dilalui dulu, melihat istri dulu rajin, ini yang paling sulit kan dari istri ke suami. Kalau suami ke istri karena ada di situ toleransi untuk memberikan perintah. Kan dalam hal-hal yang baik dan ditaati itu sepanjang menaati Allah Subhanahu wa taala, babnya lebih ringan. Tapi kalau dari istri ke suami itu jangan dikira langsung mudah, tidak. Ya, maka babnya apa? Babnya masuk lewat yang pertama dulu. Tingkatkan rajin dulu ibadahnya, menikmati dulu sehingga Allah berikan cahaya dalam jiwa yang melembutkan hati suami. Ya, di situ kemudian bisa masuk bab yang kedua. Ya, bagaimana caranya ini pelajari di Al-Qur'an, bukan memerintah pada suami itu. Nanti masuk babnya dengan bertanya. Ya, karena kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Quran surah keempat ayat 34 itu. Ya kan? Qawwam itu bukan hanya memimpin, tapi juga dititipkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Dan ciri khas pemimpin itu kan nggak mau dipimpin. Lihat itu. Hanya menerima masukan bukan saran. Ya, makanya kalau cara masuknya keliru, ya bisa mendapatkan respon yang tidak enak juga. Ya, bagaimana caranya? Kepada pimpinan itu kan minta petunjuk, bertanya. Ya, padahal di satu titik itu barangkali ingin menyampaikan sebuah pesan atau mengajari dan sebagainya. Kadang-kadang ngajak bareng-bareng. Ada seorang istri, ya, masya Allah diberkahi oleh Allah seorang suami yang dia penghafal Quran, menghafal Quran semangat, itu diberikan semangat terus. Ya, begitu selesai satu riwayat, masya Allah istrinya juga mengapresiasi, ya, mengangkat suaminya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dinaikin lagi levelnya sampai dia hafal 7 riwayat. Terus ya naik 7 riwayat naik lagi. Itu masya Allah istrinya bahagia, suaminya bangga. Tahu-tahu satu kali ketika suami sedang buka lemari itu mendapatkan ternyata istrinya sudah punya ijazah 10 riwayat hafalan Quran. Itu nggak pernah cerita sama suaminya. Itu luar biasa gitu. Ya, dan di situ terjadi sesuatu yang sangat indah, malah ada ketundukan. Nah, ini babnya ini. Jadi kita kalau khatam di bab itu masya Allah. Semua yang ditatap dengan ain rahmah, dengan mata kasih sayang, dengan pandangan kebaikan, Allah akan bimbing untuk menyampaikan itu. Jadi pertanyaan Anda itu sederhana, tapi turunannya dalam. Ya, jika kalau saya miss ini, luput menyampaikan satu bagian ini, nanti orang memahaminya setiap dapat sampaikan, setiap dapat sampaikan. Ini ada proses dulu. Ya, jadi ini gambarannya. Pahami dengan baik dulu, ya, berusaha untuk maksimal, amalkan dulu ini supaya dapat bagian hikmah pertama. Kalau sudah diamalkan, sudah baik, lihat objeknya. Objeknya siapa?
Terus kemampuan kita untuk menyampaikan ada di titik mana? Apa yang Allah titipkan, itu kemudian kita lakukan. Apa yang kita kurang mampu, kita pelajari supaya mampu. Ya, ini poinnya. Kalau kita ingin memilih di ranah itu untuk menyampaikan kembali. Dan agama itu berkeadilan. Kalau bukan seorang pengajar atau da'iyah misalnya, atau mubaligh misalnya, atau ustadz naik lagi ke levelnya alim, faqih, ya kita tidak punya kewajiban seperti kewajiban-kewajiban yang melekat kepada mereka. Ya cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, kita share. Dengan share itu selesai, tuntas, terangkat beban kita di sini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah telah titipkan kepada kita. Punya kemampuan untuk men-share dengan tulisan, teruskan kepada anak dengan bahasa ibu. Sederhana itu sebetulnya. Ya, kita tidak dituntut melebihi batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi jangan membebani sesuatu yang tidak Allah bebankan. Ya, kebanyakan manusia pusing dan stres itu melampaui sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka kenali diri kita masing-masing. Kalau sudah kenal, kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan. Nah ini, jika kalau sudah mengerti objeknya, maka mau'izah hasanah itu bisa masuk dengan enak. Tuh. Mengerti. Maka apa yang disampaikan pun nasihat-nasihat itu akan jadi baik, jadi hasanah. Kenapa jadi hasanah? Karena sudah ada hikmah. Ya, kalau belum dapat hikmah, belum diamalkan, belum apa-apa, apalagi pada orang yang belum kenal kita sama sekali, langsung kasih nasihat misalnya, itu biasanya konsekuensinya dapat pertentangan. Ya, paling-paling ditanya, kamu siapa? Terus Anda jawab, saya Dita misalnya kan, dan sebagainya. Ya di titik itu mungkin akan biasa berdialog, tapi titik-titik yang lainnya jadi persoalan nantinya. Ya, jadi di titik ini penting kita ketahui apa yang kita dapatkan itu yang di-share, dahulukan hikmah, baru dapat mau'izatul hasanah. Dan kalau sudah ada hikmah, mau'izah hasanah, walaupun berdiskusi, pasti caranya ihsan. Caranya pasti yang terbaik. Ya, kenapa? Karena Anda masuk dengan cara yang baik. Orang itu akan respect. Jadi kalau kita masuk kepada orang dengan cara yang baik, orang pun menerima dengan baik. Kalaupun penasaran, diskusinya akan baik. Tapi kalau Anda masuk pada orang lain baru dapat pengetahuan, kan? Itu pun sifatnya terbatas, terus langsung Anda ingin hukumi orang misalnya, itu yang repot. Itu bid'ah tuh, ini dia pasti akan melawan. Ya, kenapa? Karena tidak masuk lewat bab hikmah. Tidak masuk lewat mau'izah hasanah, langsung tiba-tiba ke sini, jangan berharap mujadalahnya itu bisa ihsan. Yang ada itu bisa ada keretakan-keretakan di dalamnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah, jadi secara singkat, apa yang ingin Anda tanyakan tadi, maka melewati fase-fase. Bagaimana Ustadz? Apakah ada tuntutan untuk menyampaikan setiap apa yang kita pelajari untuk disampaikan kembali? Betul, ada, tapi ada batasan-batasan untuk menyampaikan itu. Apa batasannya? Batasannya terikat dengan segala beban-beban atau tantangan-tantangan kehidupan yang telah Allah hadirkan di sekitaran kita. Di titik itulah kemudian menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan. Maka kalimat Qur'annya, idza raja'u ilaihim ya waliyunziru qaumahum. Qaum itu kan lingkar terdekat dulu. Sekitaran. Yang terdekat itu sesuai dengan batas-batas yang kita interaksikan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda di rumah, yang terdekat itu kan ada suami kalau posisinya istri. Kalau suami berarti kan ke istri, kan? Ada anak-anak, ada kerabat. Nah, jadi harus pandai-pandai melihat nih ilmu yang Allah berikan kepada kita ini, dititipkan ini, kan? Nah, ini levelnya kemana nih? Alhamdulillah pergaulan saya sampai di sini nih. Maka di pergaulan itu kemudian kita tata, kenali objeknya siapa saja. Praktekkan dulu sampai mendapatkan kenikmatannya. Pahami dengan baik. Sehingga ketika ditanya kita mampu menjelaskan dengan cara yang baik. Ya kan? Nah, setelah itu masuk dengan cara-cara yang Allah berikan dulu kepada kita kemampuannya. Dengan cara share ke anak-anak, ajarkan. Ya, dengan kelembutan. Keluarga dulu. Kalau keluar, lihat objeknya. Jangan semua dituliskan. Yang mampu kita share dengan baik. Mungkin share ayatnya dulu. Atau share linknya dulu. Alhamdulillah, ini dapat informasi nampaknya bermanfaat. Share di sini. Kalau Anda nggak punya kemampuan menjelaskan, sharekan linknya. Share linknya. Supaya orang mendapatkan jembatan untuk mendapati itu semua. Insya Allah kalau ini dilakukan dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan jalan-jalan ke lapangan untuk menemukan yang terbaik yang bisa didapatkan. Ya, saya kira seperti itu detailnya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab.